Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to our channel. Kita baru banget selesai nonton episode terakhir Mystic Pop-Up Bar. So, kali ini kita akan nge-review drama itu. Mystic Pop-Up Bar ini drama bergenre fantasi, komedi, misteri, dan ada sedikit cerita tentang romansnya. Drama ini tayang mulai tanggal 20 Mei sampai 25 Juni 2020. Pemeran utamanya itu ada 3 orang. Yang pertama, Han Kang Bae. Dia itu nama aslinya Yuk Sung Jae. Yang kedua ada Bang Jong Tam berperan sebagai Wolju, dan Choi Won Young berperan sebagai Gui Ban Chang. Nah, drama ini itu bercerita tentang Wolju yang membuka sebuah kedai bar mistis atau misterius, yang barnya ini bisa melakukan perjalanan ke 3 dunia: dunia nyata, dunia mimpi, dan dunia alam baka. Pengunjungnya ini nggak cuma manusia, tapi arwah juga. Jadi sambil makan masakan Wolju dan minum alkohol buatannya, yaitu Sanggapju, yang memberikan efek tidur puas, membuat pelanggan bercerita tentang kehidupannya, tentang dirinya sendiri. Dan Wolju mencoba menyembuhkan luka internal para pelanggan dengan cara masuk ke dunia mimpi mereka untuk membalaskan dendam ataupun menyampaikan pesan terakhir dari arwah ke manusia gitu. Wolju harus menyelesaikan kasusnya sebanyak 100.000 kasus jika ingin reinkarnasi dengan kehidupan yang layak di kehidupan selanjutnya nanti, dan tidak dicampakkan ke neraka. Ini dia lakukan untuk menebus dosanya, karena pada zaman dahulu, 500 tahun yang lalu tepatnya, dia pernah bunuh diri. Nah, sebenarnya dia ini udah bentuk arwah, bukan manusia lagi. Dia bunuh diri di sebuah pohon keramat, di mana pohon keramat itu menjadi kepercayaan warga desa sekitar. Nah, jadi dia dianggap merusak pohon keramat itu, dan sebagai gantinya dia harus menyelesaikan sebuah misi, yaitu menyelesaikan dendam atau membantu 100.000 orang menyelesaikan dendam ke 100.000 orang tersebut gitu. Dan pada saat dia bunuh diri dengan menggantung diri di pohon keramat itu, ternyata dia sudah mengandung, dan dia nggak tahu kalau dia itu lagi ngandung anaknya. Nah, gara-gara perbuatannya itulah anaknya dikutuk, punya kekuatan khusus gitu di kehidupan selanjutnya. Si Wolju ini menjalankan sebuah bar dibantu oleh Gui Banjang. Nah, Gui Banjang ini ternyata adalah putra mahkota, dan Wolju nggak tahu kalau Gui Banjang ini putra mahkota sampai di episode mau habis. Nah, Gui Banjang di sini adalah seorang detektif, kepala detektif kepolisian alam baka. Dan dia merupakan kekasih si Wolju 500 tahun lalu. Kan dia tadi kan putra mahkota kan. Jadi 500 tahun yang lalu itu si putra mahkota ini kekasih Wolju. Nah, dialah yang menyebabkan si Wolju itu hamil. Yang dikandungnya itu anak si putra mahkota itu. Dan mereka, maksudnya Wolju dan Gui Banjang ini udah menyelesaikan 99.991 kasus. Nah, dari 100.000 kasus. Nah, berarti kan kurang 9 kasus lagi nih. Namun tenggat waktunya itu udah mau habis. Jadi mereka ditekan untuk menyelesaikan 100.000 kasus. Secara tidak sengaja mereka ini ketemu dengan si Han Kang Bae yang diperankan oleh Sung Jae tadi. Ketemunya tuh di sebuah swalayan. Nah, rupanya si Kang Bae ini punya kemampuan khusus istimewa
gimana kalau orang nyentuh dia gitu, nyentuh apa kayak tangannya atau kepegang di Pokoknya meja, bersentuhan dengan dia uh-uh, gitu. dia orang itu tuh jadi cerita gitu keluh kesahnya sama si Kang B. Nah ini kan kesempatan emas sekali buat si Wolju sama si Banceng ini untuk menyelesaikan misinya. Jadi dibujuklah si Kang B ini untuk bisa kerjasama sama mereka. Nah, semua orang kan kalau bersentuhan sama si Kang B ini kan Cerita. langsung cerita gitu kan tanpa ditanya. Nah, ada satu orang perempuan yang nggak bereaksi sama sekali kalau bersentuhan sama dia, namanya si Yorin. Dia ini pengawal, jago berantem pokoknya. Dulu kerjaannya itu pengawal, sekarang kayak petugas keamanan gitu di film itu. Yorin ini diperankan oleh Jung Da-eun. Nah, si Yorin ini pernah berperan di drama Clash of Lies. Yang pernah nonton Clash of Lies pasti kenal dia. Kang Beda Nyorin ini berujung pacaran. Kemudian tuh orang itu pacaran gitu loh. So sih apa kak ya? Pokoknya kalian harus nonton. Oke. Okay. Nah, kan si Kang B kan diajak kerjasama sama Wolju sama B Banca dengan apa, dengan syarat dia itu pengen supaya kemampuan istimewanya itu hilang gitu. Nah, si Wolju ini bisa bantu. Nah, tapi dengan hubungan timbal balik tadi, dia harus bantu si Wolju sama B Banca untuk menyelesaikan 100.000 kasus tadi. Tapi kerjasama mereka nggak berjalan dengan lancar karena terjadi kesalahpahaman antara Wibanjang Wolju dengan Kang B. Dia kan ada teman kecil Putra Mahkota yang 500 tahun lalu itu, dia saat ini menjadi roh jahat. Dia ngejar si Wolju dan Putra Mahkota itu untuk balas dendam. Namanya kalau nggak salah Wonyong. Si Wonyong ini kayak ngadu domba gitu loh, kayak ngadu domba gitu. Walaupun pada akhirnya Wonyong ini dapat dikalahkan, berhasil dikalahkan, tapi si Gwi Banjang ini mati karena mengalahkan si Wonyong ini. Tapi pada akhirnya Wonyong dapat dikalahkan dengan bantuan kekuatan si Kang Be dan juga bantuan si Yorin. Mereka melihat pohon keramat di matanya Kang Be. Ternyata roh anak Wulju yang masih di kandungan selama ini berada pada tubuh Kang Be. Makanya dia punya kekuatan khusus. Kang Be dikutuk memiliki kekuatan aneh. Seperti itu karena kelakuan ibunya si Wulju. Jadi si Wulju itu sebenarnya emaknya loh. Tapi juga si Gwi Banjang ini mati dan Wulju juga harus kembali ke alam baka. Karena kan kasusnya udah selesai kan. Udah selesai. Sebenarnya nggak, belum selesai sih, masih satu orang lagi. Cuma waktu di alam baka mereka kayak punya apa ya namanya itu, pokoknya pokoknya mereka kayak punya bos gitu kan. Dia bilang kasusnya udah selesai, udah mencukupi 100.000 karena dihitung si Kang B nya dihitung, jadi 100.000 lah kasusnya selesai 100.000 karena 100.000 kasus sudah selesai dengan baik. Diizinkanlah Wulju untuk berreinkarnasi dengan kemauan dia mau jadi apa aja boleh ya kan. Tapi Wolju sendiri tidak ingin reinkarnasi, dia hanya ingin kembali ke dunia nyata untuk menjalankan bar-bar itu lagi, mistik pop-up bar itu lagi ya. Dan setelah itu dia kan udah menyelesaikan tugas dengan baik ini kan, udah selesai kasusnya kan. Dia dikasih hadiah si Gwi Banjang untuk nemenin dia menjalankan pop-up bar itu lagi. Iya. Di akhir cerita mereka bertiga bertemu kembali dan mereka sama-sama menjalankan bar itu, yaitu si Wulju, Gwi Banjang, dan Kang Be. Dan happy ending. Itu ceritanya. Pokoknya kalian harus nonton karena banyak banget orang yang nggak tahu kalau drama ini tuh seru gitu loh.
Mungkin karena mereka nggak tahu, karena nggak ada ditulis genrenya ini ada romantisnya sama komedinya. Jadi yang ada ditulis itu yang aku baca cuma genre fantasi dan Misteri. misteri. Ya benar, fantasi dan Nah, misteri. iya, kami udah ngumpulin beberapa fakta nih yang udah kami kumpulin dari artikel-artikel yang kami baca. Yang pertama, ternyata drama ini diadaptasikan dari drama webtoon. Yang kedua, ini merupakan drama comeback dari Hwang Jong-eum setelah 2 tahun vakum dari dunia entertainment. Nah, dia juga pernah beradu akting dengan Park Seo Joon dalam drama She Was Pretty. Ada juga dalam drama Kill Me Heal Me. Dia di situ berperan sebagai dokter psikiater. Yang ketiga, pemeran Kang B dalam drama ini ternyata salah satu member dari boy band Korea bernama B2B. Nah, dia ini juga sempat digosipkan berpacaran dengan salah satu member Red Velvet yang bernama Joy, karena mereka sempat membintangi sebuah variety show We Got Married. Mereka di sini sebagai pasangan nikah gitu ceritanya. Oke, yang keempat, Kang Kang B yang diperankan oleh Yip Sung Jae ternyata pernah bermain dalam drama Goblin, serial Goblin pada tahun 2017. Nah, setelah itu dia sempat vakum dari dunia drama dan comeback dalam drama ini. Nah, ini merupakan drama terakhir dia sebelum dia wamil. Sekarang itu dia sedang wajib militer atau wamil. Pokoknya menurut aku nih, aku pribadi, kalian harus nonton drama ini karena drama ini tuh seru. Satu, walaupun dia misteri nggak masuk akal, tapi seru karena komedinya buat gimana ya, adegan orang itu bak lucu, emang benar-benar genre komedinya itu sebenarnya ada walaupun nggak ada ditulis di setiap kita mau download drama gitu kan, nggak ada ditulis kalau ini tuh komedi. Mungkin itu juga yang ngebuat orang nggak nonton, nggak banyak nonton gitu. Ini merupakan drama komedi yang kesekian bagi Hwang Jong-eum, karena memang sebelumnya dia juga memerankan sosok cewek yang lucu di dalam drama-drama sebelumnya seperti Kill Me Heal Me, She Was Pretty, sama ada satu lagi sebenarnya Hunnam Jong-eum. Gitu dia di Hunnam Jong-eum ini dia sebagai mak comblang gitu kerjaannya. Gitu. Nah, si Gui Banjang ini sebelumnya itu perannya itu nggak kayak gini, nggak selucu ini, cuman kayak ini pertama kali dia memerankan sosok yang lucu, karena seperti di dalam drama The Heirs, dia pernah berperan dalam drama The Heirs, dia itu sosok yang serius dan sering dia memerankan sebagai sekretaris gitu, kalau nggak sekretaris direktur gitu. Cuman di dalam drama ini aja dia kayak lucu gitu, nggak cocok itu sebenarnya, cuma jadi lucu gitu karena dia kayak dapat citra baru gitu dalam dunia drama. Nah, baiklah. Sekian dulu review drama dari kita. Sampai jumpa di drama-drama selanjutnya, di review drama selanjutnya. Oh ya, kita bakal nge-review drama-drama terbaru terus insya Allah. Makanya dukung terus channel kita. Jangan lupa di subscribe. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini ya, supaya editor makin semangat buat video-video selanjutnya.